warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Dewi Masroh dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari kelas 1B dengan NIM 2106211000037. Kali ini saya akan menyampaikan hasil rasum dari wawasan kebangsaan. Dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa berarti pulau, sedangkan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Sebagai satu wilayah, jadi bangsa Indonesia memandang wilayah tersebut sebagai yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi dan hakikat dari wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan Indonesia sebagai satu kesatuan. Wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial. Asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas solidaritas. Yang kedua adalah asas kejujuran. Yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan. Yang keempat adalah asas keadilan. Yang kelima adalah asas kerjasama. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama adalah perkembangan pesat teknologi. Yang kedua adalah kapitalisme. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Implementasi wawasan Nusantara di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah membantu pekerjaan rumah agar semuanya terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Yang kedua adalah membantu mengerjakan tugas sekolah adik, berbagi ilmu dengan saudara, dan mengajari saudara kita yang belum tahu akan materi sekolahnya. Yang ketiga adalah melindungi keluarga kita dari orang-orang tidak suka kepada keluarga kita, dan selalu memberikan energi positif kepada sesama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Implementasi wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah mengikuti organisasi yang ada di masyarakat.
Selain bisa menambah relasi dari organisasi tersebut, kita juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Yang kedua adalah mengikuti gotong royong seperti membersihkan desa. Hal tersebut juga bisa menambah keakraban kita dengan masyarakat dan bisa mencegah wabah dari penyakit yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah jika ada masyarakat yang berbeda agama dengan kita, seharusnya kita merangkul dan menghormati dia agar tidak ada perbedaan di antara kita. Contohnya membuat acara desa dan melibatkan dia dalam acara tersebut sehingga akan terjadi komunikasi dan bisa mempersatukan walaupun berbeda agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.